Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Teman-teman KMNTB yang dirahmati Allah dan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pada bulan suci Ramadan, kita akan sedikit membahas, merenungkan tentang nuzul Quran. Sebelum itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam, saya mulai. Pertama, judul atau tema yang diberikan adalah tentang nuzulul Quran, atau yang di sini kalimatnya menghayati nuzulul Quran dan spirit membumikan Al-Quran. Ketika melihat judul ini, tergambar dalam pikiran saya dua hal. Pertama, nuzul Al-Quran bahasannya, dan yang kedua, spirit membumikan Al-Quran. Untuk yang pertama sudah jelas, saya bisa cari di beberapa maroji dan saya sudah dapatkan. Saya melihat di Al-Itqan fi Ulumil Quran lil Imam Suyuti al-Mutawaffa sanah 911 minal hijrah. Kemudian mendengar atau membaca kata-kata membumikan Al-Quran, saya langsung tergambar kepada buku dari Pak Farid Shihab, Membumikan Al-Quran. Cuman sayangnya, saya mohon maaf, saya akan cukup membahas tentang nuzulul Quran saja. Adapun membumikan Al-Quran tidak akan panjang dan sedikit saja tentang hikmah-hikmahnya nanti. Baik, kita mulai. Jadi kita membahas tentang nuzul Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini. Semua sudah tahu kan? Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-ayah. Jadi pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Di sana ada kata unzil. Kalau dalam pembahasan syekh-syekh atau ulama-ulama kita, beliau membedakan mantikul lughah dari kata-kata anzala sama nazzala. Ulama kita mengatakan bahwa anzala itu untuk penurunan Al-Quran secara menyeluruh, jumlatan wahidatan. Karena nanti ketika kita akan membahas tentang kaifiyat nuzulil Quran, setidaknya ada 3 cara. Salah satunya nanti ada di jumlatan wahidah. Adapun nanti ada yang lain yang mufarraqah atau munajjamah istilahnya. Jadi syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Kenapa dikatakan unzila di sana? Karena pada syahrul Ramadan itu, teman-teman, ada satu malam yang sangat indah, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan katanya. Itu Lailatul Qadar. Nah, menurut pendapat sebagian, bahkan rata-rata ulama kita, bahwa pada malam tersebutlah Quran diturunkan minallahi subhanahu wa ta'ala ila lauhil mahfuz. Nanti dari lauhil mahfuz ke Baitul Izzah, nanti Baitul Izzah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, pertama, nikot pertama yang paling penting adalah tentang ta'rif nuzul Al-Quran. Nuzul, teman-teman semua, ada 2 makna yang akan kita dapatkan ketika melihat kata nuzul dalam lughah, dalam kamus. Pertama, al-hubud minal a'la ilal adna. Kemudian yang kedua, nuzul itu dimaknakan intiqalus syai' min makan ila makanin akhar. Jadi bisa dua-duanya dipakai, karena min haitsul lughah dipakai juga. Jadi nuzul itu apa? Turunnya sesuatu dari posisi dia tinggi atau atas menuju ke bawah, atau pindahnya dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada kata Al-Quran. Ini semua orang sudah tahu pasti, kitab suci kita semua, umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu
termasuk wahyun minallah subhanahu wa ta'ala. Terkait lughah, ulama kita juga banyak berbeda pendapat. Al-Quran itu terambil dari apa katanya? Apakah dari qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, ataukah nanti juga terambil dari wasfun minal qara'? Qara' itu nanti maknanya jamak, atau juga apakah makna nama yang Allah Subhanahu wa taala kasih tidak ada istiqoq kata tersebut Quran itu. Tapi tidak terlalu panjang ke pembahasan perbedaan mereka. Intinya yang paling kuat adalah tentang terambil dari masdar Qur'anan, qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Syekh Muhammad Ghazlan beliau berkata bahwa Qur'anan itu adalah masdar muradif dari qira'ah, dan qira'ah itu min babi itlaqil masdar wa irada bihi al-maf'ul. Jadi dia Qur'anan itu masdar dari qara'a, yang dimaksud tapi adalah yang dibaca, bukan bacaannya. Seperti itu. Adapun secara istilah semua orang sudah tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahif al-muta'abbadu bi tilawatih al-mabdu min suratil Fatihah ila suratin Nas al-mu'jiz bi aqsari suratin minhu wa ma ila dzalik. Jadi Al-Qur'an itu secara definisi bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, termaktub atau tertulis di mushaf. Kemudian Al-Qur'an itu al-mu'jiz bi aqsari suratin minhu. Dengan surat terpendeknya Quran itu bermukjizat. Kemudian Al-Qur'an juga bernilai ibadah bagi yang membaca, terkhusus bulan Ramadan. Masyhur hadis yang sering disampaikan oleh ulama-ulama dai-dai kita, per huruf berapa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Alif harf, lam harf, mim harf, apalagi yang lain. Apalagi bisa sampai 1 juz per hari, apa 5 juz per hari dan lain sebagainya. Oke, itu terkait definisi, karena ini sangat penting. Kita akan lanjut kepada kaifiyah. Jadi Al-Quran itu turun, sudah saya sampaikan tadi, dengan tiga ahwal. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala, itu turun jumlatan wahidatan ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz pun turun jumlatan wahidatan ke Baitul Izzah. Dan nanti dari Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi fokus saya adalah ketika dia diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini farqan mufarraqan munajjaman. Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur. Nah, kira-kira apa hikmah di balik Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur? Teman-teman semua, setidaknya ada 3 hal. Ada 3 hal yang menjadi pokok, dan dari 3 hal itu juga nanti akan berkembang lagi sebenarnya. Saya akan bacakan ayat Al-Qur'an yang saya nukil tentang kaifiyah. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Ini untuk model yang pertama, kaifiyahnya. Kemudian ada ayat yang lain sedikit tentang wahyu. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Innahu alimun hakim. Di ayat ini, sedikit sebelum ke kaifiyah itu, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa wahyu itu turun banyak modelnya. Tapi yang menjadi syahid adalah Al-Qur'an misalkan. Al-Qur'an itu turun dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang ke Nabi Muhammad dengan banyak sekali cara.
pernah menunjukkan bentuknya yang asli, pernah menunjukkan dirinya sebagai manusia berubah bentuk, pernah juga tidak, Nabi Muhammad SAW tidak melihat bentuk aslinya, dan lain sebagainya. Nah, saya tadi bahas tentang hikmah. Apa kira-kira hikmahnya? Hikmahnya, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Jadi di ayat ini ada 3 hikmah. Pertama, tadarruj. Nabi SAW itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur itu menunjukkan tadarruj syariat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya nanti. Tadarruj fi tarbiyatil ummah war rifqu biha. Karena biasa kita semua tahu lah, kalau turun suatu hal yang banyak, kita sulit untuk langsung bisa menerima semua. Tapi kalau sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi mudah. Yang kedua, hikmahnya adalah tasbit fuadun Nabi SAW, menguatkan hati Nabi SAW, wa taysirun lahu fi hifzi alfazul Quran wa fahmu ma'ani, dalam menghafal Al-Quran dan memahami maknanya. Dan yang ketiga dan yang terakhir ini adalah mujawaratul hawadis wal ahwal wa mulabasat fi tajaddudiha wa tafarruqiha. Jadi untuk menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran itu bersesuaian dengan hal-hal yang terjadi ketika sahabat ataupun orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang munafik nanti menyampaikan suatu hal yang ditanyakan kepada Nabi SAW, dan itu terkait dengan Al-Quran, diturunkan tentang itu. Jadi mujawaratul ahdas, atau istilah lain kalau ulama tafsir mengatakan ini munasabat ini dengan ini. Nah, seperti itu. Teman-teman semua, sepertinya sudah cukup, terlalu panjang. Saya ingin mengakhiri kultum singkat ini tentang bahwa pembahasan nuzul Quran itu sebenarnya sangat panjang sekali. Bahkan ini disebut kalau dilihat dalam beberapa kitab bahwa ulumul Quran ini disebut asal. Jadi dari sini biasa dimulai dari nuzul Quran dulu, baru yang lain-lain bahasannya. Ini asal, kemudian baru ke pembahasan-pembahasan yang lain. Saya ingin akhiri dengan ada nukilan dari Imam As-Suyuti bahwa beliau itu punya sekitar 16 bahasan. Saya tidak akan bahas, tapi saya akan sebut saja. Jadi terkait nuzul Quran itu ada nanti pembahasan tentang ma'rifatul makki wal madani. Kemudian ada ma'rifatul hadari was safari tentang nuzul Quran. Ada juga ma'rifatun nahari wal layali nuzul Quran. Terus as-sayfi wasyita'i tentang nuzul Quran. Al-firashi wan naumi itu juga tentang nuzul Quran. Ma'rifatul al-ardi was sama'i, kemudian ma'rifatu awwalu ma nazal wa akhiru ma nazal, ma'rifatu sababin nuzul, kemudian ma'rifatu fima unzila minal Qur'ani ala lisani ba'dus sahabah, kemudian ma'rifatu ma taqarrara nuzulahu, kemudian ma'rifatu ta'akhkhuri hikmatihi an nuzulihi, ma ta'akhkhara hukmahu an nuzulihi wa ma ta'akhkhara nuzulahu an hukmihi. Kemudian yang ke-13 ma nazala mufarraqan wa ma nazala jam'an. Yang ke-14 ma nazala musyayyi'an wa ma nazala mufradan. Yang ke-15 ma anzala ala ba'dil anbiya wa ma lam yunazzil minhu ala ahadin qabl. Kemudian terakhir ma'rifatu fi kaifiyati inzalil Qur'anil Karim. Hanya ini, mohon maaf sekali lagi kalau kepanjangan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.